satu fitur yang bisa buat mobil ini juga tambah irit. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Chris, dan hari ini gua ditemenin sama Xpander facelift. Dan kita mau membuktikan gimana performa mesinnya, tapi bukan kenceng-kencengan. Kita bakal buktiin seberapa irit mesinnya ini, dimana mesinnya kan udah dapat penyegaran nih, dan juga transmisinya, yang dimana diklaim sama Mitsubishi bakal bisa membuat mobil ini lebih irit. Dan sekarang kan juga isunya lagi hot-hotnya nih, lagi panasnya tentang BBM yang harganya nggak jelas, nggak nentu, naik turun ya. Kita buktikan gimana konsumsi bahan bakar si Xpander facelift ini di kemacetan ibu kota. Gue udah isi bensinnya, yuk langsung aja kita nyetir. Let's go. Oke Sobat Setir, udah kilas tentunya ya. Jadi tinggal taruh aja nih kuncinya. Oke, kita nyalain AC-nya udah digital, jadi enak nih, lebih manis, nggak kenop putar lagi. Oke, tadi habis isi bensin, jadi langsung aja kita reset ya. Dia MID-nya ada di sini, udah digital, bisa ada service, setting, trip A, kita reset trip A-nya. Kita reset juga average konsumsi bahan bakarnya yang trip A. Oke, kita lihat kita jalan berapa kilo. Kita mau ke arah Pasar Minggu. Gimana jam-jam segini lagi macet-macetnya. Yuk langsung aja kita cabut. Oke Sobat Setir, kita udah sambil jalan ya. Kita dari ini nih, dari Tanjung Barat. Kita bakal ke arah dimana Jakarta lagi macet-macetnya jam segini, lagi jam berangkat kantor. Dan yang langsung gue rasain ya, naik Xpander ini, apalagi kalau bukan posisi berkendaraannya yang ergonomis banget nih, dimana dia bisa dibilang nih pelopor di kelasnya yang bisa tilt dan teleskopik di kelas L MPV. Dan ini desain setirnya kan dia udah baru juga nih, karena facelift jadi lebih seger lagi, jadi lebih laki gitu ya, lebih maco. Kalau dulu kan dia nggak bulat ya, kalau ini jadi ada palang 3 gitu, keren, udah kulit enak digenggamnya. Nah Sobat Setir, selain itu juga pengaturan duduknya nih, wah ini enak nih, bisa naik turun, terus juga bisa reclinein, maju mundur, dan kursinya empuk banget Sobat Setir, mantap. Ini yang selain bantingannya yang empuk, nanti kita akan ulas lebih detail lagi. Dia juga punya jok yang empuk banget. Jadi nyaman nih buat jarak jauh. Kalau secara visibilitas nih Sobat Setir, memang Xpander nih enak banget. Apa ya, berkat kacanya yang gede-gede, jadi jauh lebih luas rasanya kabin itu. Terus juga ini kan yang ultimate ya, yang paling mahalnya. Ini juga ada campuran warna beige di sini, jadi two tone, jadi ngeberi kesan yang lebih terang, lebih lega. Nah visibilitas pun jadi bagus nih Sobat Setir, karena kaca-kacanya yang gede ini. Plus di pilar A nih ditambah kaca lagi di belakang spion, jadi enak buat ngeliat. Nah, spionnya udah elektrik juga, spionnya juga desainnya kan ini gede ya, jadi puas nih ngeliat ke belakang. Yap Sobat Setir, berhubung kita juga mau ngeliat kondisi traffic di Jakarta, mobil ini udah dilengkapin sama head unit yang udah dapet koneksi smartphone kita nih, udah ada Apple CarPlay dan Android Auto, jadi enak nih buat ngeliat maps. Jadi kalau kita ngeliat maps lebih enak lah, nggak usah main-main HP, terus layarnya kan juga jadi lebih gede. Nah di depan sudah mulai padat, saatnya kita macet-macetan. Oh ya, lupa juga ngasih tahu di awal, ini kan kita bahas tentang irit-iritan ya. Ini dia mesinnya sebenarnya masih sama yang sebelum facelift, cuman ada beberapa tuningan yang berbeda, seperti dikasih EGR
jadi dia bisa lebih hemat lagi, jadi lebih bersih lagi polusinya juga. Dan juga ini udah pakai transmisi 8 speed CVT. Kalau yang dulu kan masih yang konvensional 4 speed. Ini sekarang jadi 8 speed CVT, harusnya emang jadi lebih halus cara pengoperasiannya. Selain itu juga dia bisa ngejaga RPM putaran mesin itu jauh lebih rendah, jadi lebih irit lagi. So, gak sabar pengen tahu hasilnya. Ini sih ya, sejauh ini mobilnya emang benar-benar halus banget. Mulai dari tadi pertama kali jalan mobilnya halus banget. Perpindahan giginya juga enak. Suara mesin nggak masuk. Mesinnya 1500 cc, masih sama yang lama. Dia menghasilkan tenaga di 105 PS dan torsinya di 141 Nm. Dimana emang bukan yang paling wah di kelasnya, tapi bisa dibilang ini ancaman nih untuk bisa jadi paling irit di kelasnya dan paling nyaman di kelasnya. Gitu sobat setir. Jadi Xpander ini segmennya berbeda ya. Dia bukan pengen jadi yang paling besar untuk power dari mesinnya, bukan pengen jadi yang paling kencang di kelasnya, tapi dia pengen jadi yang paling irit dan paling nyaman. Karena emang di segmen ini kan emang buat keluarga ya, dimana keluarga kayaknya bukan butuh yang paling kencang, butuhnya yang paling nyaman gitu sobat. Nah, kalau lagi macet kayak gini, enaknya si Xpander ini dia punya electric parking brake yang udah dilengkapin sama auto hold. Nah, jadi kalau macet-macetan kayak gini, kita tinggal pasang auto hold-nya, nyala di sini ada indikatornya, udah deh, tinggal lepas, nggak usah nginjak rem. Kita netralin juga boleh, jadi nggak si transmisinya dia nggak ini ya, nggak ngelawan gitu, enak, jadi kaki nggak capek. Nah, ngebahas lagi macet-macet kayak gini, lumayan nih. Kita di sini dapat speaker yang bisa dibilang oke lah. Dan ini juga sekarang udah jalan tuh, auto hold-nya dia standby. Gue tinggal masukin ke D, terus tinggal gas, dia rilis sendiri. Terus kita tahan lagi, kita rem agak daleman, dia bakal ngerem lagi sendiri, ngehold. Dan ini yang baru juga, dia ada idling stop. Jadi sekarang nih kondisi mobilnya lagi mati nih sobat setir. Nah, ini udah hidup lagi, kita gas, dia jalan. Ini salah satu fitur yang bisa buat mobil ini juga tambah irit. Dan dia idling stopnya bisa dipakai berkali-kali. Jadi nggak ada kayak ada batasan gitu ya. Dan kalau nggak mau keganggu sama ini pun bisa dimatiin kok. Ada tombolnya di sebelah kanan sini. Gitu sobat setir. Enak banget. Mobil sekarang udah makin canggih ya. Ya, kalau kita bandingin sebenarnya sama teman-teman atau rival di kelasnya, ada Stargazer, ada Veloz, ada R3, sebenarnya kan mereka itu udah punya sistem keselamatan aktifnya lebih lengkap ya bisa dibilang. Nah, kalau mobil ini cenderung lebih konvensional aja. Dia cuma ada si airbagnya 2 buah di depan, terus rem ABS, EBD, terus juga hill start assist, jadi nggak mundur, ya masih konvensional. Jadi cocok juga nih buat kalian yang emang nggak begitu kepake mikirnya ya, nggak begitu cocok sama fitur-fitur yang justru malah jadi ngeganggu jatuhnya. Nah, kalau yang ini adalah salah satu pilihan kalau kalian masih cari mobil yang lebih konvensional tapi nggak ketinggalan dan tetap nyaman. Ya, mumpung emang konten kali ini kan kebanyakan diem ya mobilnya, karena kita lagi macet-macetan dan sekarang kita lagi stuck, nggak gerak. Ini kurang lebih kita dari tadi berangkat udah sejam, kurang lebih jaraknya kita udah jalan 11 kiloan baru 11 kilo 1 jam. Dan gue mau kasih sedikit kali ya beberapa inilah, kita remind lagi, meskipun kita udah sempat first impression juga secara detail unitnya pas digias tahun lalu itu sama Mario. Kalian bisa lihat aja langsung linknya di atas ini buat nonton videonya. Yang berubah
itu tentu aja tampangnya yang sekarang meskipun masih sama bahasa desainnya, sekarang dia udah pakai lampu yang bentuknya jauh lebih futuristik lagi, lebih modern, dan tentunya fungsionalnya lebih baik lagi karena udah pakai LED bentuknya T-shape gitu ya. Dynamic shieldnya masih ada juga, dan dia jauh lebih tampan nih kalau menurut gue sih suka secara overall. Jadinya desainnya kalau dulu kan masih ya lebih membulat, kalau yang ini lebih lancip-lancip. Begitupun dengan lampu belakangnya juga pakai T-shape gitu ala bentuk huruf T, jadinya lebih sporty juga, udah LED bar, keren pokoknya. Gue suka secara bahasa desain dari mobil ini semakin ke arah yang positif sobat setir. Itu pun desain interiornya yang sempat gue mention juga, manis, soft touch, kulit. Nah, ngomongin soal dimensi juga, ini jadi yang paling panjang nih di kelasnya, bahkan udah 11-12 sama yang levelnya itu udah MPV gitu, bukan low MPV lagi. Jadi ini lega nih kabinnya sebastian. Di row kedua enak, dapat armrest juga, dapat AC double blower juga, terus joknya masih sama, dapat yang fabric dan empuk dan lembut tentunya, jadi tambah nyaman. Dan row ketiganya juga masih manusiawi untuk ditumpangi atau diisi oleh orang dewasa. Jadi emang buat keluarga nih, family oriented banget. Si Xpander ini emang lahir untuk keluarga Indonesia gitu ya. Dan dari tadi nih ngelewatin speed bump di Jakarta dan jalan keriting di Jakarta, bantingan mobil ini tuh luar biasa. Kasih jempol 2. Enak banget, bantingannya lembut, ngeredamnya tuh gitu loh, kayak wah, di mobil sih emang gokil sih. Soal bantingan juaranya, gue perlu akui ini enak secara bantingannya. Gue mau kasih beberapa tips yang bisa kalian lakukan ketika lagi di kemacetan. Bisa nih, yang pertama pasti dengerin lagu dong. Kita nyanyi ya, karaoke di dalam mobil, carpool biasanya bahasanya. Yang lainnya kita bisa misalkan ya mungkin ajak temen kan, atau ada temen di mobil ya, kita ngobrol segala macam, kita cerita segala macam. Nah, selain itu juga yang bisa kita lakukan seperti nyemil, kita bawa bekal kita, bawa cemilan kita biar bisa sambil nyemil. Itu salah satu yang bisa bikin gak suntuk lah ya sepanjang perjalanan. Setelah kita kurang lebih berkendara udah mau 1,5 jaman dan akhirnya sudah melewati macet. Sekarang kita udah sampai di pusat kota ini, sampai di Jalan Sudirman. Oh, kita udah jalan 20 kilo muterin Jakarta. Tuh, pusat kota nih, kita udah sampai Bundaran HI. Secara overall mobilnya emang nyaman nih kalau dipakai jarak jauh tuh, terutama soal bantingannya yang empuk banget, soal joknya juga yang support jadi lebih empuk lagi. Belakang sih suspensinya emang gak ada lawan sih. Beberapa ngelewatin jalan berlobang tuh mantap. Nah, ini dia Bundaran HI. Sekaligus kita closing aja kali ya. Kita cukup sampai di sini. Kita udah jalan 20 kiloan, kita udah nyetirnya 1 jam lebih. Udah mau sampai 2 jam. Dia akhirnya mendapatkan konsumsi BBM di 12,2 km per liter, dimana ini beberapa kali kalau diklaim ya sama Mitsubishi ataupun kita udah tes juga, emang cukup akurat. Sekitar di 12 ini 11-12 km per liter dalam kota itu bisa dibilang irit sobat setir. Dan kalau di luar kota bahkan ini bisa lebih irit lagi, bisa sampai
18-19 km per liter. Enak banget jadinya, nggak khawatir sama ya rumor-rumor harga bensin naik makin mahal gitu ya. Pakai ini sih ya oke lah, masih irit gitu, tergolong. Apalagi muat 7 sampai 8 seater juga masih oke di sini. Tengah 3, belakang 3 mungkin. 7 seater lah, lebih buat bawa keluarga oke banget mobil ini. Oke, segitu aja sobat setir untuk video kali ini. Kita pengetesan konsumsi bahan bakar Xpander yang facelift ini di jalanan ibu kota yang relatif macet-macetan. Jadi kita realisasinya macet-macetan dapat berapa? Dapat segini ternyata. Segitu aja sobat setir. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe tentunya Setir Kanan. Serta juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami di setir.kanan. Oke, gue Krisnadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di pengetesan selanjutnya. Mungkin kita bisa tes lebih jauh nanti ke depan. Oke, bye-bye sobat setir. Thank you udah nonton. 2, 1. Yap. Karena dia udah facelift, ini nih jadi lebih sporty, lebih keren desainnya. Kalau dulu kan belum nyanyi kali ya, nanti lu kasih ya kan, kalau kita punya tangan kita bisa ngobrol gitu kan.